Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat ide untuk menu Jumat Berkah. Ini kita akan buat nasi liwet Sunda. Langsung aja, ini ada beras 2,5 kilo. Karena nanti kita akan buat untuk 30 porsi. Saya cukup pakai 2,5 kilo. Saya cuci bersih lalu saya rendam dengan air. Airnya tuh peres ke berasnya itu ya. Kurang lebih sekitar 1 jam. Kemudian kita siapkan bumbunya di sini. Saya panaskan minyak lumayan banyak karena nanti kita pakai untuk goreng teri nasi juga. Minyak dipanaskan, kemudian kita goreng pertama. Ini ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putihnya ini saya iris tipis-tipis. Kemudian kita masukkan aromatiknya. Di sini saya pakai daun salam, kemudian ada daun jeruk, daun pandan dan juga serai ya. Serainya digeprek dulu sebelum dimasukkan. Jadi aromanya itu wangi, enak pokoknya. Pandan masuk ya. Ini kita akan tumis sampai bawang merah bawang putihnya itu mateng, berbau harum gitu. Baru setelah itu saya masukkan teri nasi. Ini saya pakai sekitar 200 gram, 200 sampai 250 gram ya, sampai seperempat gitu. Ini kita akan gongso atau goreng sampai terinya itu mateng, warnanya kuning kecoklatan gitu. Kalian cek aja kalau misalnya dia udah mateng, tinggal kalian matikan. Baru nanti masukkan ke dalam beras gitu ya, dicampur ke berasnya. Kalau misalnya ada pete, ini baunya harum banget yakin. Kalau ada pete, kalau kalian suka pete ya boleh kalian masukkan kalau pas musim gitu. Kalau ini lagi nggak musim jadi agak susah, jadi saya nggak tambahkan petai. Udah kayak gini aja. Ini udah matang ya, tinggal kita matikan. Kemudian kita kembali ke berasnya tadi. Ini berasnya dia udah sekitar 1 jam lebih, dia udah mekar seperti ini ya. Saya pindahkan di wadah. Usahakan pakai panci yang tebal. Ini kita nanti akan liwet. Kalau misalnya kalian nggak punya panci yang tebal seperti ini, kalian boleh pakai magicom ya. Cuma kalau banyak seperti itu kan nggak semua orang punya magicom yang ukuran besar ya. Itu kalian boleh kayak di aron gitu, setelah itu baru kalian kukus. Cuma kalau misalnya kalian ada panci yang tebal seperti ini, atau istilahnya tuh panci kastrol tuh ya, itu kalian boleh kukus. Kalau dikukus boleh liwet kayak gini ya. Kalau diliwet kayak gini nih, bawahnya itu ada rasa sedikit sangit gitu, itu enak. Baunya tuh khas gitu. Tapi bukan gosong ya. Tinggal dimasukkan aja, karena tadi kita pakai berasnya 2,5 kilo. Ini saya pakai airnya 2,5 liter, jadi takarannya 1:1. Kemudian untuk garamnya itu 1:1 juga. Saya tambahkan garam sekitar 2,5 sendok makan. Kalau misalnya kalian mau pakai penyedap, boleh kalian tambahkan juga, itu sesuai selera. Di sini saya nggak pakai karena udah ada terinya, itu udah enak. Diaduk-aduk. Ini saya masak sekitar 45 menit, atau disesuaikan dengan panci masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk diaduk. Ini udah sekitar 20 menit. Jangan lupa diaduk. Kalau udah posisi seperti ini, dia udah ngeresep seperti ini, itu saya pindah di api kecil. Ingat ya, dipindah di api kecil supaya menghindari gosong di bagian bawahnya. Jadi apinya api kecil aja. Kalau udah seperti ini, udah ngeresep seperti ini, itu paling tinggal tunggu sekitar 15-20 menit. Insya Allah dia udah matang sempurna. Jadi diaduknya beberapa kali supaya nasinya tuh matangnya merata. Ya, ini udah sekitar 40 menit.
Baunya tuh udah bener-bener harum. Tinggal kita pindahkan ke dalam termos nasi. Kalau misalnya kalian dapat pesanan pagi ya, kalian boleh kerjain malam. Cuma ngasih airnya itu paginya pada waktu kalian mau ngeliwet. Atau mau diliwet setengah matang dulu bisa, baru paginya itu dimatengin gitu. Itu juga bisa. Next, untuk pelengkapnya ini saya nanti kasih tahu sama tempe goreng. Untuk bumbu tahunya ini simple aja ya, saya coba kasih garam sama sedikit penyedap, jadi nggak saya tambahin macam-macam. Cuma kalau misalnya kalian mau pakai bumbu tabur ya, kayak desaku, itu juga bisa. Digoreng sampai garing. Tahunya itu saya pakai sekitar 15 tahu. 15 tahu tuh saya potong jadi 2 gitu, karena tahunya besar. Kalau untuk tempenya ini saya pakai 2 papan. Digoreng sampai garing. Kemudian untuk tambahan sayurnya di sini saya buat itu ya, oseng daun pepaya. Masukkan aromatiknya tadi ada laos yang digeprek sama daun salam. Kemudian ini ada bawang merah dan bawang putih diiris-iris. Bumbunya simpel aja. Kalau misalnya untuk daun pepaya seperti ini nggak susah. Kemudian ini saya pakai cabai rawit karena nanti saya nggak ngasih sambal lagi. Jadi ini untuk sayur daun pepayanya saya buat pedes gitu. Ini cabai rawitnya cukup banyak, jadi insya Allah cukup pedes. Cuma kalau misalnya kalian mau nambahin sambal juga nggak apa-apa ya. Ini ada garam, kemudian gula sama sedikit kaldu bubuk. Setelah itu kalian masukkan daun pepayanya. Daun pepaya ini saya beli di pasar, posisinya dia udah diolah ya, jadi tinggal kalian cuci kemudian dipotong-potong. Karena kalau misalnya dari yang masih mentah gitu terlalu makan waktu ya, jadi ini saya beli 1 kilo untuk 30 porsi. Kemudian saya tambahkan airnya tadi sekitar 200 ml supaya bumbunya itu lebih nyampur dan lebih tanek ininya, daun pepayanya. Kalau misalnya kalian mau nambahin teri juga bisa, cuma tadi kan di nasinya udah ada teri, jadi terinya saya skip. Kalau misalnya di wadah kayak di tempat lebih besar ya, kalian boleh tambahin sambal terong balado tuh juga enak. Nah, ini final looknya seperti ini. Saya pakai kardus ukuran M. Kemudian saya tambahkan telur asin. Karena ini ekonomis ya, ini telur asinnya saya potong jadi 2. Kemudian diambil bagian dalamnya ya, untuk kulitnya tuh kalian buang gitu. Ya, demikian konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka boleh like video ini, dan buat kalian yang baru juga gabung sini jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.